Halo guys, hari ini aku mau bacain email dari najsakib23@gmail.com. Oh iya, sebelumnya aku mau ngingetin, jangan lupa kasih nama ya guys kalau kirim email. Langsung aja, let's go. Halo kasih, namaku Tia. Aku mau cerita tentang pengalaman horor yang sampai sekarang terngiang-ngiang terus di otak. Kadang kalau teringat, bulu kuduku langsung merinding. Kejadian itu waktu aku kelas 1 SMP. Sore itu keluargaku mengajak ke rumah saudara, tapi aku tidak mau. Aku lebih memilih untuk di rumah saja. Karena kalau ikut, biasanya aku selalu diledeki atau digoda. Ya walaupun cuma bercanda. Kebetulan juga tugas sekolahku banyak. Jadi lebih baik aku mengerjakan tugas saja di rumah. Saking lamanya aku mengerjakan tugas, aku merasa bosan. Lalu memutuskan untuk menonton film horor di laptopku. Aku tidak takut kalau cuma nonton film horor, walaupun sendirian. Lagi asik-asiknya menonton film, pintu kamarku tiba-tiba ada yang mengetuk. Aku kira Bibi ada di rumah. Aku turun dari tempat tidur dan langsung membuka pintu kamar. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Pikirku, Bibi cuma iseng. Jadi aku lanjut nonton film. Baru beberapa menit menikmati film, bel rumahku berbunyi. Seperti ada tamu yang datang. Tidak seperti biasanya. Aku tiba-tiba merasa takut. Bel kembali berbunyi. Sepertinya memang ada tamu asli. Aku memberanikan diri keluar kamar untuk membukakan pintu. Kejadian sebelumnya terulang lagi. Di luar tidak ada siapa-siapa. Aku semakin merinding dan takut. Aku berlari masuk ke dalam kamar. Tidak lama, mamaku menelpon. Mama berpesan padaku, kalau ada yang menekan bel rumah dan tidak ada orangnya, jangan dibukakan pintu. Aku sedikit tersentak karena barusan sudah aku lakukan. Aku pun bertanya kepada mama, memangnya kenapa? Dan mama pun menjawab, tetangga kita 10 hari yang lalu meninggal. Mama lupa tidak memberitahumu karena saat itu kamu sedang menginap di rumah saudara. Setelah mamaku selesai telepon, aku ke ruang tamu untuk mengintip rumah tetangga dari jendela. Ternyata benar, rumahnya sepi dan gelap, hanya lampu teras yang menyala. Ketika aku sedang fokus melihat rumah tetangga, sesuatu dari dapur ada yang jatuh, hingga membuatku sangat terkejut. Aku mendengar suara teriakan nenek-nenek. Sesekali suara itu meraung. Aku merasa sumber suara itu dari rumah tetanggaku. Saat aku kembali mengintip, aku melihat genderuwo berjalan di teras rumah tetanggaku. Terdengar juga teriakan wanita di rumah tersebut, disusul tangisan anak kecil meminta tolong. Badanku terasa sangat lemas dan aku sangat takut. Sambil menangis, aku kembali ke dalam kamar. Aku sembunyi di bawah selimut dan menelpon mama. Aku memohon pada mama agar cepat pulang. Awalnya, mama menolak karena hari sudah larut malam. Mereka di rumah saudaraku juga siap-siap akan tidur. Mendengar aku menangis, mama dan yang lainnya akhirnya pulang. Dan aku pun bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian semalam pada orang tuaku. Orang tuaku terkejut, tapi seolah-olah mereka tidak percaya bahwa aku mengalami hal tersebut. Barulah orang tuaku menceritakan sesuatu yang menyerikan. Katanya, dulu rumah itu dihuni oleh orang Jepang. Nama anaknya adalah Toshio. Dia dibunuh oleh ayahnya. Ibunya juga dibunuh oleh sang ayah. Tidak lama Pak RT datang. Terlihat sedang mendampingi sebuah keluarga. Ayah, ibu, dan 1 anak. Ternyata keluarga itu kerabat jauh dari tetanggaku yang sudah meninggal. Kata Pak RT, rumah itu akan dihuni oleh mereka. Aku merasa senang karena rumah itu tidak sepi lagi. Cerita dari Tia, serem juga ya.
Aku juga bakal keinget terus sih suara teriakannya. Buat yang lain, jangan lupa kirim cerita kalian ya. Sampai jumpa lagi. Bye. Halo guys, sebelum aku bacain email, aku mau ingetin lagi. Jangan lupa kasih nama kalau kirim email ke aku. Nah, sekarang aku dapat email dari ferdihasan766@gmail.com. Langsung aja, let's go. Hai Kak, kenalkan, namaku Ferdi. Dari kecil, aku emang suka banget dan kepo dengan hal gaib atau misteri alam makhluk halus. Ya, seperti itulah. Tapi sampai sebesar ini, aku belum pernah tahu wujud mereka seperti apa. Oke, pengalaman hororku dimulai dari sini. Hari Minggu, aku akan pergi berenang bersama teman-temanku. Malam sebelumnya, memang sudah direncanakan akan berenang di mana. Aku berangkat bersama 3 orang temanku. Semuanya laki-laki. Dari rumah, kami berangkat jam 10 dengan berjalan kaki. Matahari semakin terik, menambah semangatku untuk bermain air. Di tengah perjalanan, tiba-tiba salah satu temanku merasa ragu-ragu. Dia seperti ingin kembali ke rumah. Aku dan yang lainnya pun membujuk dia agar tidak jadi pulang. Dan akhirnya dia menurut. Sampai di depan loket, kita langsung beli tiket dan masuk untuk berenang. Suasana kolam renang sedikit aneh. Hanya ada beberapa orang dewasa dan anak-anak. Mereka terlihat tidak menikmati segarnya air kolam renang. Yang mereka lakukan hanya duduk di tepi kolam sambil memandangi air. Aku dan teman-teman tidak menghiraukannya. Jadi, kita langsung bermain air. Temanku yang ragu-ragu tadi merasa airnya bau dan tidak enak. Tapi aku dan yang lainnya merasa biasa saja. Salah satu temanku keluar dari kolam renang. Ia merasa lapar dan ingin membeli mie instan juga gorengan. Setelah sampai di kantin, tidak ada orang sama sekali. Hanya ada beberapa botol minuman dan snack. Gorengan pun tidak ada, hanya wadahnya saja. Lantai kantin tampak kotor, seperti lama tidak dibersihkan. Temanku akhirnya kembali berenang. Saking asiknya, kami tidak sadar hari menjelang sore. Kolam renang tampak sepi. Tidak ada orang. Hanya ada aku dan teman-teman. Barulah kami sadar. Kolam renang bau tidak enak seperti amis darah. Meskipun masih berwarna biru, tapi bau itu semakin menyengat di hidung kami. Langit perlahan mendung dan kami merasakan angin yang sangat kencang di sekeliling kolam renang. Kami keluar dari kolam renang dan bersiap untuk ganti baju. Saat sedang mengambil baju di dalam tas, kami merasakan bau wangi bunga yang sangat menyengat. Kami saling menuduh siapa yang memakai parfum terlalu banyak. Karena tidak ada yang mengaku, akhirnya kami menghiraukan. Sebelum ganti baju, kami memutuskan untuk istirahat. Temanku ingin buang air kecil. Ia pun pergi ke toilet. Ia terkejut karena di dalam kloset ada tengkorak kepala. Saking takutnya, ia berlari hingga terpeleset. Anehnya lagi, temanku tidak dapat keluar dari toilet. Matanya seperti ada yang menutupi. Dia berdoa dan akhirnya dapat keluar. Dia pun mengajak kami untuk cepat-cepat keluar dari kolam renang ini. Dengan ucapan yang gagu, temanku menjelaskan hal aneh pada kami. Kami mulai ketakutan dan segera kabur. Begitu sampai di pintu kolam renang, kami terjatuh secara bersamaan. Seperti ada yang mendorong sangat kencang. Kami terjatuh sampai tak sadarkan diri. Gerimis turun. Kami semua tersadar. Kami terkejut bukan main. Ternyata kami di dalam kubangan lumpur, di tengah kuburan. Seluruh tubuh kami kotor. Perasaan temanku ternyata benar. Mungkin dia ingin pulang karena sudah merasakan hal buruk yang akan terjadi nantinya. Hari hampir maghrib, kami berhasil keluar.
dari kubangan. Bau amis kembali muncul. Di saat yang sama, kami melihat kuntilanak berdiri di bawah pohon tua. Semua temanku kabur. Aku hanya terdiam sambil tersenyum berkata, "Ternyata seperti itu wujudnya." Kuntilanak itu terbang menuju kami, seperti hendak menyerang. Tanganku ditarik. Salah satu temanku akhirnya berhasil menyelamatkan diri. Dari kejadian itu, aku belajar untuk lebih hati-hati lagi dan tidak lupa berdoa sebelum beraktivitas ataupun berpergian. Karena kemarin kita lupa tidak berdoa, jadi kita terjebak di dalam ilusi makhluk halus. Oke, itu cerita dari Ferdi. Buat yang lainnya, jangan mau kalah. Kirim email kalian. Sampai jumpa lagi guys. Bye.